Tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa 'ashat ma'ahu qabla al-wahyi 15 sanah wa ba'dahu ila ma qabla al-hijrah bi 3 sinina wa matat indahu. Yaitu adapun istri baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat istimewa, yang lebih kita kenal, yaitu bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah salah satu istri baginda Nabi yang pertama, dan beliau wa 'ashat ma'ahu qabla al-wahyi 15 sanah, yaitu wa'asat siapa Sayyidah Khadijah, yaitu hidup dengan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu qabla al-wahyi, yaitu sebelum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah di waktu berumur 15 sanah, yaitu di saat qabla al-wahyi 15 sanah, yaitu di tahun 15, ya, di tahun 15 tahun sebelum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu tahun umur berapa? Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berumur 40 tahun. Jadi 15 tahun sebelum Nabi mendapatkan wahyu, yaitu Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, berarti berumur 25. Wa ba'dahu ila ma qabla al-hijrah bi 3 sinin, yaitu hingga 3 tahun dan hingga meninggalnya Sayyidah Khadijah, yaitu qabla al-hijrah bi 3 sinin, yaitu 3 tahun sebelum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi Nabi Muhammad itu berumur 40 tahun mendapatkan wahyu, dan meninggalnya Sayyidah Khadijah yaitu di saat 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi ala kulli hal, jadi beliau ini adalah salah satu wanita yang paling diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Memang apa ya? Tidak ada istri-istri Nabi yang sampai seperti Sayyidah Khadijah. Lainnya berapa tahun itu pun digabung menikah dengan wanita lain. Tapi Sayyidah Khadijah diistimewakan. Nabi tidak menikah dengan wanita lain. Dan Nabi Muhammad SAW, yaitu di saat dicita-citakan oleh Sayyidah Khadijah, memang sebelum-sebelumnya beliau ini memiliki julukan, yaitu At-Tahirah, yaitu wanita yang sangat suci, yang sangat mulia di zaman itu. Yang mana di antara di zamannya Sayyidah Khadijah ini, semua perempuan itu tidak ketemu karuannya, yang buka aurat, buka ini sembarang. Dan ada pun yang baru lahir itu pun dikubur. Intinya marwah wanita itu turun waktu itu. Akan tetapi Sayyidah Khadijah dengan kemuliaannya di situ, dengan kekayaannya, ya dengan nasabnya juga mulia, beliau dijuluki At-Tahirah. Memang wanita yang paling istimewa di zaman itu. Tidak ada lagi anak bangsawan, bisnismen yang sukses. Itu akan tetapi di riwayat itu banyak laki-laki yang mau melamar, tidak ada yang mau, tidak ada yang karep sudah Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah ini mendengar pemuda yang sangat begitu baik akhlaknya, begitu indah. Kemudian Sayyidah Khadijah yaitu mempunyai pembantu yang bernama Maisarah. Maisarah ini ditawari sama Sayyidah Khadijah, wahai Maisarah, coba engkau cari tahu siapa Muhammad, yaitu dengan cara diajak berniaga, diajak bekerja, berdagang.
sampai dikasih sama Sayyidah Khadijah, kalau kamu sampai mengetahui tentang yaitu Muhammad, maka gajimu akan aku lipat gandakan 3 kali lipat. Semangat ya. Pertama bahasanya 1 kali berdagang itu gajinya 1 juta, ini 3 juta, 3 kali lipat. Semangat, marhaba, siap, itu sudah. Akhirnya diajak, akhirnya mau. Nabi Muhammad SAW, dia di antara maunya Nabi Muhammad SAW diajak berdagang karena apa? Yaitu salah satunya dikarenakan posisinya Nabi Muhammad SAW waktu itu ikut dengan pamannya, yaitu Abu Thalib, yang mana kondisi Abu Thalib waktu itu krisis moneter. Ya, ditanya sama Abu Thalib Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai ibnu akhi, wahai ponaanku, iki sekarang ini musim corona. Lah bahasanya seperti itu, musim corona, ekonomi seret semuanya, anak banyak, bingung ekonomi. Ya apa kalau kamu mau diajak kerja dengan bangsawan itu, yaitu siapa? Sayyidah Khadijah. Gimana? Ya harus kepaksa sih. Karena apa? Darurat ya. Akhirnya mau. Setelah di perjalanan itu diantaranya ke negeri Syam ya, di antara perjalanan setiap gerak-gerik Nabi Muhammad diperhatikan, ada isyarah, ditulis. Ini bahasa ini imma ditulis, imma diapalkan ya. Agar apa? Biar nanti dibuat tiket untuk mendapatkan gaji 3 kali lipat itu ya. Sampai perjalanan yaitu Nabi Muhammad diantaranya wa yudilluhul ghamam, yaitu ya di saat Nabi jalan itu ada awan yang mengiringinya. Jadi Nabi Muhammad mau jalan, saudara, tidak pernah kena matahari, ya. Jadi di atasnya itu awan mendung, nyamannya. Dan setiap Nabi Muhammad jalan, semua pepohonan, semua bebatuan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Kan ini pohon, bebatuan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, pas dia tidak menjawab, lebih sarah dari pohon, yaitu tumbuhan, yaitu makhluk yang nggak punya akal. Ya, kita yang punya akal ada sebutan sholawat tapi tidak menjawabnya. Abu Khalil Buhola, yaitu cerai ya, di saat seseorang yang didengarkan yaitu salawat kepadaku, kata Nabi, dan dia tidak menjawabnya, itu diantaranya yaitu alamatnya orang yang bakhil ya. Makanya ini semua pepohonan assalamualaikum. Akhirnya nyampe perjalanan, diantaranya yaitu ketemu dengan pendeta ya. Itu siapa? Pendetanya siapa namanya? Bahira ya. Bahira Nastur. Bahira Nastur hanya dikisahkan ya apa itu? Tidak mungkin seseorang yang duduk di bawah pohon ini kecuali dia nabi, yaitu pohon yang pernah dihinggapi oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dicek di matanya, ini ada alamatnya kenabian. Jadi sebelum Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah ini sudah mendengar bahwasanya akan ada Nabi yang dari kota Mekah. Karena apa? Di antaranya pamannya Sayyidah Khadijah ini orang kasaf, ulamanya zaman itu, yaitu siapa? Pamannya Sayyidah Khadijah bernama Waraqah bin Naufal. Ini orang sakti ini. Saktinya orang dulu, bahasanya ulamanya orang dulu. Ini diantaranya. Ini dikasih tahu bahwasanya akan ada ini. Bahkan mau menikahnya Sayyidah Khadijah pun dikasih oleh Waraqah bin Naufal ini. Dikasih tahu dulu, engkau akan mulia nanti, engkau akan menikah dengan Nabi yaitu. Akhirnya sudah diketahui ciri-cirinya. Akhirnya menikah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad SAW. Dan meninggal Sayyidah Khadijah yaitu meninggalkan anak berapa kemarin? Berapa anak? Berapa anak? 4. Anaknya Nabi semua 7, dan diantaranya yang satu dari istri lainnya.
yaitu Maryam Al-Qibtiyah. Berarti anaknya meninggalkan anak 6, yaitu 2 anak laki-laki dan 4 perempuan. Itu Sayyidah Khadijah, yaitu salah satu istri Nabi yang diantaranya yaitu sebaik-sebaiknya wanita, afdalun nisa, sebaik-baiknya wanita setelah siapa? Sayyidah Asyah istrinya Fir'aun, dan Sayyidah Maryam, kemudian Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Fatimah. Kemudian Nabi SAW setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, kemudian Nabi SAW menikah thumma Saudah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha kaburat indahu, yaitu lebih tua dari Sayyidina Muhammad. Jadi tua ini sudah. Ini Saudah ini tua sudah. Tua. Kemudian Sayyidah Saudah di saat menikah dengan Nabi selang beberapa lama, fa'arada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an yutalikuha. Di saat setelah berapa tahun Nabi menikah, Nabi Muhammad SAW ingin mentalaknya, ingin mentalak Saudah ini, mau ditalak, mau dicerai. Akhirnya menjawab siapa Saudah, yaitu beliau berkata, Sayyidah Saudah, faqalat la hajata li fir rijal wa innama uridu an ahsyura fi zaujatik. Wahai Nabi, la hajati li fir rijal, aku ini tidak punya hajat, tidak ada keinginan sedikit pun kepada laki-laki. Jadi aku menikah ini, aku setelah cerai dengan suami pertama, jadi saya udah ini tidak ingin ada apa-apa dengan laki-laki. Jadi menikah dengan Nabi itu ingin dinikahi Nabi bukan karena syahwat, bukan karena apa, bukan karena dunia, bukan. Tidak ada keinginan apapun sudah. Akan tetapi Saudah menikah dengan Nabi, wa innama uridu an ahsyura fi zaujatik. Akan tetapi Saudah yaitu menginginkan kelak, yaitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bagian dari istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tawis. Jadi tidak diapa-apa, aku tidak kepingin apa-apa. Pokoknya jadi cerai. Akan tetapi aku cuma ingin kelak Allah Subhanahu wa taala yaitu membangkitkan aku menjadi bagian dari istri-istri yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak dicerai. Akan tetapi fawahabat yauman li Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi Saudah bilang kepada Rasulullah itu, pokok jangan ditalak, semua hariku aku berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Gimana maksudnya? Di saat kita mengetahui seorang laki-laki yang menikah di lebih dari satu, yaitu harus adil, ya, imma 1 hari di istri pertama, 2 harinya di istri yang kedua. Nah, gantian. Ya, Rasulullah gantian. Ada yang 2 hari 2 hari, ada yang 3 hari 3 hari, dan Rasulullah lebih ke gantian. 1 hari 1 hari 1 hari. Nah, ini jatah jatah setiap istri. Akan tetapi Saudah ini semua jatahnya yaitu diberikan kepada Sayyidah Aisyah, yang mana di saat menikah Saudah ini yaitu Rasulullah sudah menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi wa min khasaisiha, akan tapi Saudah ini memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan, yang mana diantaranya innaha anfaradat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti Khadijah. Akan tetapi Saudah ini memiliki keistimewaan yang mana pernah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa a'wam, yaitu 3 tahun tanpa ada istri yang lain, yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Jadi pernah tinggal berdua tanpa adanya istri yang lain selama 3
tahun. Beda dengan istri-istri yang lain. Kalau istri lain Nabi yaitu menikah dengan ini, juga menikah dengan ini. Tapi Saudah ini memiliki keistimewaan pernah hidup 3 tahun sama Nabi tanpa Nabi menikah dengannya yang lain. Yaitu kapan? Setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Kemudian waqad matat sanna wa khamsina minal hijrah, dan meninggal siapa Saudah yaitu di saat tahun 55 hijriyah. Kemudian istri yang ketiga yaitu Tsumma Aisyah radhiyallahu anha binta Abi Bakar radhiyallahu, yaitu Sayyidah Aisyah. Tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam di Makkah qabla al-hijrah bi sanatain wa qila bi thalathi wa hiya binti sittin wa aw sab'in. Sayyidah Aisyah ini dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah qabla al-hijrah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yaitu 3 tahun atau 2 tahun ya, sebelum hijrahnya Nabi. Akan tetapi di saat menikah dengan Sayyidah Aisyah, Nabi ini tidak langsung mengumpuli, tidak langsung di hidup bareng, cuma dinikahi saja, tapi tidak hidup bersama. Wa bana biha fil Madinah, yaitu dan hidup berkumpul Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah yaitu di kota Madinah. Wahya bintu tis'in, yaitu di saat Sayyidah Aisyah berumur 9 tahun, menikahnya umur 6 tahun, wakilah 7 tahun, dan kumpulnya umur di saat 9 tahun. Jadi 3 tahun 2 tahun itu tidak kumpul ya, baru dikumpuli sama Nabi di saat umur 9 tahun. Akan tapi keistimewaannya yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa tufiyat sana wa thamani wa khamsin, yaitu di saat tahun 58 Hijriah. Wa qila ghairu dalik wa lam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam bikran ghairaha, tidak pernah Nabi menikah dengan perempuan yaitu kecuali dengan Sayyidah Aisyah. Yang tidak pernah dinikahi oleh Nabi yaitu perempuan yang perawan. Tidak pernah Nabi menikah dengan perempuan yang perawan kecuali dengan Sayyidah Aisyah. Wa tukanna bi ummi Abdillah, dan dijuluki siapa Sayyidah Aisyah yaitu dengan Ummu Abdillah. Julukannya Sayyidah Aisyah ini Ummu Abdillah, padahal Sayyidah Aisyah tidak punya anak, sama Rasulullah tidak punya anak. Tapi kenapa kok dijuluki Ummu Abdillah? Karena Sayyidah Aisyah memiliki saudari yang bernama Asma ya, jadi anaknya Sayyidina Abu Bakar ya, di antaranya ada juga yang bernama Asma ya, dan ini menikah dengan Zubair bin Awam, memiliki anak yaitu Abdullah bin Zubair ya, Abdullah bin Zubair bin Awam. Lah, dan Abdullah ini yaitu kesayangannya Sayyidah Aisyah, sampai Sayyidah Aisyah dijuluki Ummu Abdillah. Dan Abdullah bin Zubair ini adalah salah satu anak yang pertama dilahirkan di masa keislaman setelah hijrah. Jadi setelah hijrah ya, waktu hijrah, Islam hijrah masuk ke Madinah, Yahudi ini bilang, Yahudi ini bilang, kami telah menyihir semua umat Islam biar tidak bisa melahirkan anak keturunan. Nah, dan setelah berapa hari hijrah nyampe di Madinah, ternyata Abdullah ini lahir. Itu makanya dijuluki laki-laki, yaitu yang pertama kali lahir setelah hijrah. Karena apa? Pernah bilang, tidak mungkin, sudah tak sihir, sudah umat Islam tidak mungkin punya keturunan di Madinah. Ternyata lahir yang bernama Abdullah ini. Dan pertama kali lahir, saking cintanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu pertama kali lahir, biasanya kan kalau bayi itu kan dikasih ASI ya. Karena apa? ASInya ibu di saat pertama kali itu
memiliki tahan kekuatan tubuh yang kuat kan ya, intinya gizinya lebih ya. Akan tetapi Abdullah ini tidak dikasihkan asinya ibunya. Pertama kali lahir langsung dibawa kepada Rasulullah dan diberikan air ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Cucunya Sayyidina Abu Bakar, cucunya. Jadi pertama kali yaitu laki-laki yang masuk yang lahir di masa hijrah. Kemudian waktu fiat dan meninggal sudah. Kemudian summa Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Hafsah, yaitu ru'ya annahu sallallahu alaihi wasallam talaqaha, dan di saat berapa tahun kemudian, selang berapa tahun Rasulullah mau mentalak Sayyidah Hafsah. Kemudian di saat mau ditalak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanazala Jibril alaihi salam, dan turunlah yaitu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, siapa malaikat Jibril? Innallaha tabaraka wa ta'ala ya'muruka an turaji' Hafsah fa innaha sawwamah qawwamah. Berkata yaitu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kamu untuk apa? Untuk kembali kepada Hafsah. Jadi pernah sudah ditalak ini sudah ditalak ini ya, sudah ditalak. Sayyidah Hafsah ini sudah ditalak oleh Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril turun memerintahkan, ya'muruka, memerintahkan, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu wahai Rasulullah, anturaji Hafsah, yaitu untuk kembali kepada Hafsah. Fa innaha, kenapa alasannya? Di antaranya yaitu fa innaha, sesungguhnya Sayyidah Hafsah yaitu seseorang yang sawwamah qawwamah, orang yang ahli puasa, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli qiyamul lail. Alasan pertama itu karena itu. Wa fi riwayat yang lain, yang diriwayat yang lain, wa fi khabar qala rahmatan li Umar radhiyallahu anhu, karena Allah Subhanahu wa taala yaitu seakan kepada Sayyidina Umar. Karena apa? Di saat Sayyidah Hafsah ditalak oleh Rasulullah, mendengar siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pelengan riwayat itu Sayyidina Umar tuh mengambil debu ya, pasir kemudian ditaruh di kepalanya, pelengan bilang dan berdoa kepada Allah, bentar lagi Allah tidak akan menghiraukan aku. Intinya seperti itu. Intinya di dalam hatinya, sesungguhnya bentar lagi Nabi Muhammad ini tidak akan menghiraukan aku lagi. Ini wis mengeluh lah, ya Allah, mau sampai ditalak ya. Karena sebab ini yaitu Allah Subhanahu wa taala kasihan kepada Sayyidina Umar. Makanya malaikat Jibril turun untuk memerintahkan untuk rujuk kembali menikahi Sayyidah Hafsah. Di antaranya apa? Rahmatan li Umar radhiyallahu anhu, karena yaitu Allah Subhanahu wa taala kasihan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa tufiyat sana wa khamsa wa arba'in, meninggal di tahun 45 Hijriyah. Wa qila ghairu dzalik,